memang tiruannya ya kecerdasan yang kita miliki. Sistem di alam semesta ini yang sering saya sebut dengan istilah sunnatullah. Jadi mekanisme alam ini kan kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Nah, kecerdasan buatan ini yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk karya-karya, mesin-mesin dan lain sebagainya, itu memahami mekanisme sunnatullah ini. Jadi, air kalau dididihkan 100 derajat mendidih dia. Itu kan kita bikin mekanisme untuk bikin air panas 100 derajat terus mendidih. Nah, ini jenis-jenis mengambil sunnatullah yang semacam itu. Nah, cirinya 3. Melakukan replikasi, mensimulasi. Mensimulasi itu bikin permainan mekanisme yang seperti kecerdasan kita. Kok pinter ya kalkulator ini? Itu kan mensimulasi kerja pikiran kita. Yang kedua, melakukan tugas-tugas dan membuat keputusan cerdas sesuai data dan instruksi yang kita berikan, sesuai mekanismenya. Yang ketiga, merasionalisasi. Kecerdasan artifisial akan lebih bermanfaat dengan menggunakannya secara tepat, sehingga akan membantu manusia untuk mengerjakan sesuatu dan dapat melakukan tugas yang repetitif, bahkan bisa memakan waktu dengan cepat dan akurat, sehingga membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas yang memerlukan kecerdasan dan kreativitas manusia. Kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan ngaji filsafat bersama Dr. Faudit Faiz dengan tema kecerdasan artifisial edisi ragam kecerdasan. Jadi sebelum mulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Atau kecerdasan artifisial, atau mungkin pasnya ya kecerdasan buatan. Yang kita kaji kemarin-kemarin kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan majemuk, itu kan kecerdasan yang alamiah. Memang fitrah diberikan oleh Allah pada kita. Nah, malam hari ini kita menengok karya manusia. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan karya dan kuasanya Allah memberi kita anugerah spiritual, emosional, intelektual, majemuk. Nah, ini yang karyanya manusia sekarang. Ya, karena manusia punya intelijensi sebagaimana dianugerahkan Allah, dia juga punya kreasi, kreativitas. Antara lain mampu membuat sejenis kecerdasan artifisial ini. Ya, janjan, saya selalu sering pakai janjan. Apa ya bahasa Indonesia? Iya, masuk janjannya. Sebenarnya istilahnya memang artifisial. Seolah-olah dia ya buatan manusia saja sih, tidak terlalu luar biasa seperti ciptaannya Allah pastinya. Tapi ternyata problem kecerdasan artifisial ini hari ini dalam hidup kita perannya tidak hanya artifisial, tapi sudah eksistensial. Jadi eksistensial itu sangat berhubungan dengan eksistensi kita di muka bumi ini. Jadi hidup kita hari ini rasanya tidak terpisahkan sudah dengan kecerdasan artifisial ini. Detik per detik hidup kita sekarang kan tidak bisa pisah dengan berbagai perangkat intelijensi buatan yang kita bikin. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya tentu saja malam hari ini saya tidak akan ngajari algoritmanya smartphone, tidak akan ngajari yang gitu-gitu. Kita belajar sisi eksistensialnya. Bagaimana sih peran, bagaimana sih manfaat, mafsadat, dan hubungannya dari kecerdasan artifisial ini dengan hidup kita. Ini tema yang banyak sekali di webinar kan belakangan ini. Nah, kita sedikit-sedikit bahas ini ya, biar teman-teman nanti kalau join di diskusi, seminar, webinar itu punya sedikit-sedikit bahan. Baik, bismillah, nawaitu kita mulai belajar. Nanti jangan ditanya, Pak ini ngaji dalilnya mana, misalnya Qurannya mana, hadisnya mana ya. Mungkin letterlek
Tidak ada ayat yang bunyinya sesungguhnya kecerdasan artifisial adalah, tidak ada yang begitu. Tapi nilai-nilai yang dibawa, makna-makna yang dibawa, saya yakin bernilai religius, bernilai spiritual, banyak berhubungan dengan penegakan nilai-nilai keislaman nantinya. Maka penting kita pahami dulu raw materialnya. Jadi materinya kita pahami, nanti teman-teman silahkan masuk dengan nilai yang diinginkan, termasuk nilai-nilai keislaman. Jangan ujuk-ujuk dihakimi, divonis dari perspektif agama, spiritual, tanpa kita paham ini janjane yang sing dikomentari apa toh. Yang kita kritisi, yang mau kita gugat itu apanya. Nah, ngaji filsafat polanya kan kita semacam itu, kita pahami dulu sampai detail, nanti baru teman-teman kalau ingin masuk, termasuk dari perspektif teologis, agama, dalil, Al-Quran, dan lain sebagainya, monggo. Tapi awalnya paham dulu duduk perkaranya. Bismillah. Saya awali dari yang mudah dulu, definisinya, biar kita sama persepsinya ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar teman-teman lebih santai. Artificial intelligence itu mudahnya didefinisikan ya kecerdasan buatan, atau bentuknya adalah mesin. Mesin itu kan berarti mekanisme karya manusia yang cerdas. Karena mekanisme algoritmanya itu kategori intelijensi, makanya cerdas, yang dibuat untuk bertindak dan berfungsi seperti manusia. Jadi, ya contoh paling mudah smartphone, atau yang paling sederhana jam tembok itu. Ini kan kerjanya cerdas itu pas, tidak pernah lelet kecuali baterainya habis. Nah dia jam berapa tahu, bisa pas mekanismenya, cerdas dia. Jam 12 bunyi, ya dia bunyi. Kayak kita bikin alarm itu bangun jam 3 misalnya mau tahajud, itu ya dia setia dengan sistemnya. Jam 3 bangun, ya bangun. Jadi mesin ini cerdas. Kalkulator misalnya. Kalkulator itu kan tidak pernah salah menghitung. 5 tambah 5 ya 10. Dia tidak pernah keliru. Kecuali kita nginputnya yang keliru. Dia selalu benar. Nah ini namanya mesin yang cerdas. Itu jenis artificial intelligence. Memang tiruannya ya kecerdasan yang kita miliki. Sistem di alam semesta ini yang sering saya sebut dengan istilah sunnatullah. Jadi mekanisme alam ini kan kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Nah, kecerdasan buatan ini yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk karya-karya, mesin-mesin dan lain sebagainya, itu memahami mekanisme sunnatullah ini. Jadi, air kalau dididihkan 100 derajat mendidih dia, itu kan kita bikin mekanisme untuk bikin air panas 100 derajat terus mendidih. Nah ini jenis-jenis mengambil sunnatullah yang semacam itu. Nah cirinya 3. Melakukan replikasi, mensimulasi. Mensimulasi itu bikin permainan mekanisme yang seperti kecerdasan kita. Kok pinter ya kalkulator ini? Itu kan mensimulasi kerja pikiran kita. Yang kedua, melakukan tugas-tugas dan membuat keputusan cerdas sesuai data dan instruksi yang kita berikan, sesuai mekanismenya. Yang ketiga, merasionalisasi. Jadi mengambil satu tindakan, ini enaknya gimana ya? Nah itu mesin-mesin tertentu yang kita pegang hari ini itu bisa. Situasinya ini berarti saya harus begini, anunya begini, harus begitu. Sekarang kan banyak mesin-mesin otomatis. Kalau suhunya sekian, AC otomatis nyala misalnya. Sekarang banyak yang seperti itu. Nah, ini cirinya. Yo, komponennya, kompetensinya macam-macam. Dia reasoning, planning, learning, processing, moving the object, dan lain sebagainya. Ini saya bilang tadi, saya tidak akan terlalu mendalam di teori artificial intelligence-nya ya. Pokoknya teman-teman dibaca saja, kira-kira ikut definisi ini. Nah, saya ambil yang terakhir itu saya pakai bahasa Jawa. Mekanismenya artificial intelligence. Ini saya tiba-tiba pas nulis materi ini kok persis dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro.
Jadi caranya orang belajar itu ya nonton, niteni, dan nirokke. Melihat, meniteni itu apa ya? Mengingat-ingat itu ngiling-ngiling. Kalau niteni apa? Meniteni lah, ngancing. Jadi niteni itu misalnya gini loh, tak titeni ya ini ngaji ini, nanti kira-kira jam 9:30 mesti 50% ngantuk. Nah, ini namanya niteni. Jadi membaca sunatullah tadi dititeni, diiling-iling. Oh nanti begini. Kalau suasananya seperti ini mungkin tidak lama lagi akan kemarau. Kalau pagi dinginnya luar biasa misalnya, itu niteni namanya kalau bahasa Jawanya. Jadi dengan cara niteni ini nanti dilanjutkan nirokke, membuat mekanisme yang sama. Meskipun kata-kata nonton, niteni, nirokke itu sering dipahami sederhana, kayak kita ngajari anak kecil level PAUD atau TK. Mereka disuruh melihat sesuatu, disuruh ingat-ingat, menghafalkan, kemudian menirukan. Nirukan gerak, nirukan kata. Tapi sebenarnya menurut saya ini maknanya dalam. Orang itu bisa menyusun semacam artificial intelligence, itu filosofinya sama. Melihat sesuatu, yang dilihat pasti mekanisme alam yang kita kenal sunatullah tadi, terus dititeni mekanismenya. Oh kalau begini mesti begitu. Ternyata setiap 100 derajat dia mendidih. Ternyata setiap matahari pas di tengah-tengah itu berarti siang hari jam 12 misalnya. Itu dititeni. Terus ditirokke, diduplikasi, direplikasi. Bikin jam, bikin smartphone, bikin macam-macam. Yang isinya nirokke tadi, mekanisme yang ada di sunatullah. Nah ini yang ahli pendidikan boleh. Mungkin sudah saatnya kita memaknai filosofi-filosofi dari simbah-simbah kita secara jauh lebih dalam. Jadi nonton, niteni, nirokke. Apa saja? Fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena alam, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat manusia hari ini itu mampu jaya dengan artificial intelligence-nya. Karena orang-orang tertentu itu mampu menontoni, melihat secara dalam, kemudian niteni, jadi mengingat-ingat mekanismenya, kemudian nirokke. Jadi melakukan replikasi, duplikasi. Itulah maknanya artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Lanjut. Nanti biasanya ada dua tipe artificial intelligence itu. Ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan teknologinya. Ini untuk informasi saja, biar teman-teman tahu. Tapi nanti mahasiswa informatika mestinya lebih dalam tentang ini. Ada namanya reactive machine, ada namanya limited memory, ada theory of mind, ada self-aware. Yang hari ini sudah sangat akrab dengan kita itu reactive machine. Mulai akrab dengan kita hari ini limited memory. Theory of mind, mungkin teknologi hari ini sedang menuju ke sana. Yang self-aware ini masih belum. Masih agak ngeri orang membayangkan ada artificial intelligence yang sampai level self-aware. Kalau reactive machine ini AI jenis fase-fase awal. Jadi dia bekerja sesuai data yang diinput dalam dirinya. Jadi misalnya, ya contoh paling mudah kalau komputer itu main game, main catur misalnya. Kalau main catur itu kan datanya sudah diinput semua. Kita main terus direspon oleh komputer. Itu kan komputernya bukan kok terus cerdas seperti kita. Dia hanya merespon sesuai data yang sudah diinputkan. Kalau lawannya begini, nanti responnya begini. Kalau begini, begitu. Nah, itu namanya reactive machine. Jadi mesin yang diciptakan dengan tugas khusus spesifik. Untuk yang lain dia tidak bisa. Mengembangkan dirinya sendiri dia tidak bisa. Nah, ada yang kedua, namanya limited memory. Kalau ini dia bisa menyimpan data, kemudian bisa sedikit belajar dari informasi-informasi sebelumnya, terus dia tampil sesuai dengan
pengalamannya, tidak sekedar sesuai data yang diinput sebelumnya. Yang contoh paling mudah virtual assistant. Kalau teman-teman mungkin kenalnya Google Assistant itu ya. Itu dia kerja sesuai memori yang kita inputkan pada dia. Pengalamannya selama ini. Misalnya teman-teman suka buka situs-situs yang gitu-gitu. Itu sama Google ya sering ditawari gitu-gitu. Misalnya buka pakai keyword telanjang misalnya. Nanti mesti besok buka Google. Yang pertama ditawarkan itu. Yang ada kata telanjangnya, yang ada kata. Itu sesuai memori yang kita inputkan sebelumnya. Jadi hari ini banyak mesin yang bisa ini. Limited memory. Jadi dia belajar dari pengalamannya. Bagaimana memang dia dibikin terbuka, beroperasi. Jadi ketika dia mengalami sesuatu disimpan sebagai data kemudian dipakai untuk respon. Misalnya yang hari ini ramai kemarin ya self-driving cars. Self-driving cars itu mobil yang bisa nyetir sendiri. Nah itu kan dia respon nanti limited memorinya main. Dalam situasi begini harusnya begini. Sesuai dengan memori yang dimiliki oleh mobil itu. Nah sekarang mulai banyak. Jadi mesin-mesin yang limited memory. Jadi bisa menyimpan data kemudian belajar dari data baru yang masuk. Yang ketiga, theory of mind. Theory of mind ini, kalau ini sedang menuju ke sana. Kalau sebelumnya itu kan berhubungan dengan data-data yang bisa dibaca, bisa kelihatan. Kalau theory of mind ini mampu membaca sampai level emosi, pola berpikir manusianya, dan lain sebagainya. Mungkin pada saatnya smartphone kita itu bisa mendeteksi, wah ini yang megang saya sedang sedih nih. Sekarang kan kita menampakkan wajah terus dia bisa terbuka. Itu masih jenis limited memory atau reaktif mesin. Tapi mungkin besok kita tampakkan wajah, HP kita sadar, wah yang pegang saya ini sedang mesum ini pikirannya. Terus tiba-tiba dia keluar ngaji misalnya. Terus tiba-tiba nanti bisa begitu. Jadi dia namanya theory of mind. Dia tidak hanya bisa merespon hal-hal fisik yang kelihatan, tapi dia bisa mendalami sampai ke level emosi. Mungkin melihat gerak mata atau melihat apa, kerutan wajah atau apa. Nanti bisa sedang menuju ke sana. Ini namanya theory of mind. Nah, ada lagi yang namanya self-aware. Kalau self-aware ini, ya dia punya kesadaran sendiri. Jadi dia bisa ngatur dirinya sendiri tanpa harus kita set. Dia punya kesadaran sendiri. Misalnya mungkin HP kita itu dia bisa ngatur dirinya sendiri. Misalnya kita set, saya mau bangun jam 7 terus dia, masa masih mahasiswa bangun jam 7, sholat subuhnya kapan? Terus dia geser sendiri, bangun pokoknya minimal jam 5 atau jam 4 lah. Terus bunyinya dia jam 4 misalnya. Itu namanya self-aware. Jadi dia mungkin dari berbagai data yang dia miliki, loh ini kan Islam, masuk bangun jam 7, harusnya kan sholat subuh misalnya. Terus akhirnya kamu nyeting jam 7, dia keringnya jam 5 atau jam 4. Nah ini punya kesadaran sendiri. Nah ini ya agak-agak ngeri gimana kalau kita punya mesin yang dia punya kesadaran sendiri. Bukan hanya kita yang ngatur, dia juga ikut ngatur. Ini namanya self-aware. Dibayangkan nanti bisa ke sana. Oke, dan ini kan sudah menjalar kemana-mana kan. Era Internet of Things ini semua bidang sekarang dimasuki oleh artificial intelligence ini. Kemarin bahkan sampai ada di dunia kedokteran yang operasinya tidak pakai dokter, pakai mesin saja, pakai robot. Jadi mungkin lebih presisi. Kalau manusia mungkin bisa meleset-meleset, tapi kalau mesin mungkin langsung pas sesuai, kecuali listriknya mati, saya tidak tahu. Tapi ada ternyata sampai hari ini sampai level itu. Makanya nanti banyak hal yang terancam. Makanya malam ini kan kita akan membahas banyak sisi eksistensialnya yang berhubungan dengan manusia. Kalau teknologinya ya mungkin yang kuliahnya jurusan sains komputer bisa masuk nanti ke tema-tema ini. Jadi ini tipe artificial intelligence berdasarkan fungsinya. Nanti ada lagi sesuai teknologinya. Sebenarnya ya mirip-mirip saja.
Jadi kalau sesuai teknologinya ada istilah artificial narrow intelligence. Ada artificial general intelligence, ada artificial super intelligence. Ini teknologinya. Yang hari-hari ini banyak kita nikmati itu artificial narrow intelligence. Fungsinya terbatas, biasanya demi efektivitas, demi kualitas yang lebih baik untuk membantu hidup kita. Nah, ini artificial narrow intelligence. Kan banyak hal yang kita terbantu dengan teknologi ini. Nah, ada yang kedua artificial general intelligence. Kalau yang pertama tadi biasanya untuk bidang-bidang tertentu, hal-hal tertentu. Misalnya mempermudah komunikasi, mempermudah interaksi, mempermudah ini, mempermudah itu. Nanti ada yang lebih utuh, namanya general intelligence. Ya contoh mudahnya misalnya hari ini mulai dikembangkan sistem robot. Yang di situ dia harus gabungan antara proses bahasa, proses data, proses gambar yang mungkin jumlahnya luar biasa besar jadi satu. Di satu objek. Nah, ini namanya artificial general intelligence. Artificial general intelligence itu biasanya gabungan dari artificial narrow intelligence. Jadi kalau narrow satu fungsi, satu tugas. Kalau general ini banyak fungsi di satu tugas. Nah, ada yang terakhir artificial super intelligence. Kalau ini puncaknya sudah dia sepadan dengan manusia, bahkan disebut juga bisa melebihi manusia. Jadi dia bahkan bisa kreatif sendiri, mengambil keputusan sendiri, menghasilkan sesuatu sendiri. Kalau yang artificial tadi kan sesuai data yang dia input. Kalau artificial super intelligence itu dia jadi mesin yang bisa memproduk keputusan sendiri, menemukan sendiri. Nah, ini artificial super intelligence. Ini di film-film banyak ya yang sudah mulai jenis artificial super intelligence. Biasanya kalau di film itu lama-lama nanti ada dalam dunia nyata. Nah, manusia itu dengan kreativitasnya. Nah, ini tipe AI sesuai teknologinya. Jadi pola-polanya seperti tadi ya. Ada yang sesuai fungsinya, ada sesuai teknologinya. Baik, saya akhiri di situ untuk bagian teorinya. Saya lihat sudah mulai mengkerut ya, nggak ngerti saya ngomong apa. Kita mulai ya membahas sisi eksistensialnya. Yuk. Teknologi-teknologi yang luar biasa tadi. Manfaat mafsadatnya apa sih kira-kira? Gunanya dan kerusakan yang dihadirkan apa? Atau kalau pakai bahasa Inggris di buku-buku sekarang banyak pakai istilah abundance dan disruption. Kelimpahan yang kita peroleh atau disrupsi, kekacauan hidup. Nah, kita lihat ya, argumennya orang yang suka dan tidak suka. Pro and cons. Kalau orang yang setuju dan senang, itu biasanya argumen yang pertama efisien dan akurat. Tidak pernah meleset. Namanya saja mesin. Antara kita menghitung sendiri dengan dihitungkan kalkulator, itu kan kita jauh lebih percaya hitungannya kalkulator. Kenapa? Akurat dan efisien. Tidak kesuwen ngitung. Kita 1026 dibagi 12 itu kan kita tidak pakai porogapit lah, pakai apalah, suwi. Jadi kalau pakai kalkulator cepat, efektif, efisien. Jadi termasuk HP kita ini. Kita nyari berita cepat, efektif, efisien. Zaman dulu orang nunggu koran. Korannya datang pagi-pagi, nunggu tukang korannya nggak telat, baru kita dapat berita. Atau di radio. Atau di TV jam tertentu. Sekarang berita itu per detik. Hari ini ada peristiwa apa sudah muncul. Bahkan kadang-kadang live.
Jadi tidak nunggu besok. Kalau zaman dulu, nunggu nanti mesti keluar di TV, dunia dalam berita. Saya nunggu nanti mesti di Kompas, besok dimuat mesti. Kita nunggu besok. Kalau hari ini tidak. Ada kecelakaan di pelosok Amerika sana, kita bisa dapat berita hari ini. Klub sepak bolamu kalah, itu ya kamu langsung dapat berita hari ini, tidak nunggu besok. Jadi saya kemarin di Surabaya, di Jogja ada tawuran supporter. Itu ya langsung ngerti. Dan orang-orang Surabaya tanya, kok bisa begitu? Ayo kok takut aku. Wong ya, saya ndak ada di sini, baru cuma dapat berita. Jadi itu efektif, efisien, akurat. Jadi ini yang pro. Data dan analisis juga bisa lebih tepat. Jadi kalau ini kan apalagi mesin, apalagi HP, komputer, laptop, banyak program-program itu kan data-data besar masuk sudah. Kita ngitung sendiri pakai sederhana, pakai porogapit tadi. Saya tidak tahu porogapit itu istilah untuk Jawa saja atau luar Jawa juga ngerti ya. Menghitung dengan pembagian itu. Itu kan terbatas. Kalau angkanya besar juga kita males. Lama. Tapi kalau pakai mesin cepat. Pakai Excel misalnya penjumlahan lah, apalah cepat. Sederhana dan cepat. Jadi data cepat, analisis cepat. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Kalau zaman dulu Idul Fitri itu harus dari rumah ke rumah. Sekarang sambil nongkrong, sambil rebahan di kamar sudah bisa selamat Idul Fitri ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Cukup kita foto terus difilter biar kelihatan cakep, terus di-share selamat Idul Fitri. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Kalau dulu kepingin cakep kan dandan dulu. Kamu pakai make up lah, beli ini mahal-mahal. Sekarang gampang, cukup pakai filter itu cakep-cakep sendiri sudah. Nah, tidak usah beli pemutih, tidak usah beli apa, suruh filter sederhana. Nah, itu hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu hari ini. Apalagi teknologi yang e-commerce, teknologi Gojek, teknologi Grab dan lain sebagainya, kita sekarang cukup nongkrong di rumah saja santai. Lebih efisien. Kalau zaman dulu orang kaya itu uangnya banyak, dompetnya tebal. Sekarang ukurannya bukan dompet tebal. Uangnya tidak kelihatan semua. Orang kaya-kaya tidak kelihatan. Kalau masih uangnya kelihatan banyak itu belum kaya. Jadi masih bawa uang fisik. Kalau orang kaya tidak butuh apa-apa sekarang. Bahkan sebelumnya pakai kartu, sekarang tidak ada kartu apa-apa. Asal bawa HP sudah bisa dapat segalanya sekarang. Lebih efektif, efisien, hemat biaya, tenaga, waktu. Mengurangi kemungkinan salah. Dan yang terakhir tentu saja mengatasi keterbatasan-keterbatasan manusiawi. Kalau kita terbatas jangkauannya, kalau hanya mengandalkan panca indera kita sendiri, wawasan kita sempit. Tapi dibantu alat-alat ini, kita ngerti mana-mana seluruh dunia. Kalau zaman dulu ada novel terkenal sekali yang keliling dunia dalam waktu 80 hari. Sekarang kita tidak butuh waktu panjang-panjang keliling dunia. Bisa 30 menit, 1 jam kita bisa keliling kemana-mana. Jadi keterbatasan kita teratasi. Mengatasi males, bosan, enggan. Apa bisa komputermu itu? Coba selesaikan persamaan ini terus komputernya males nanti aja. Tidak mungkin begitu. Kalkulator itu dia tidak akan bilang capek masuk suruh ngitung terus. Yo, sekali-sekali istirahat enggak. Jadi tidak mungkin bosan. Bolak-balik ini lagi tidak, dia tidak bosan. Tidak mungkin enggan, nolak. Jadi HP kita itu kita suruh ngaji terus dia akan ngaji. Tidak mungkin ngaji terus sekali-sekali musik apa-apa kan dia tidak begitu. Kecuali nanti kalau sampai di titik yang self-aware tadi mungkin bisa bantah dia. Jadi mungkin dia marah itu. Wong biasanya ngaji kok sekarang buka-buka gini. Misalnya dia mungkin bisa bantah begitu. Tapi sampai titik ini kan sekarang dia bisa kita suruh apa saja. Kita suruh baca Quran, kita masuki kitab hadis, kitab hikam, kita bisa masuk semua. Kadang-kadang HP kita sholawatan, terus kita sekarang jarang sholawatan. HP ini yang lagu ini sholawatan. Naik mobil sholawatan, pakai headset sholawatan. Tapi yo HP-nya, orangnya tidak pernah. Jadi nanti HP kita masuk surga duluan.
Kita nanti belakangan, kita hisapnya lama ya, kalau HP kita masuk duluan. Ini yang pro. Jadi memang banyak kelimpahan, kemudahan dalam hidup ini. Karena ada artificial intelligence tadi. Tapi banyak juga yang bilang hati-hati loh. Mafsadatnya juga banyak. Jadi problem-problem kemanusiaan yang muncul juga banyak. Yang pertama kelihatan ya pentingnya nilai manusia perlahan-lahan tergusur. Diganti oleh mesin. Nanti termasuk kan yang banyak dikhawatirkan itu, yang bawah itu lenyapnya lahan kerja tertentu. Diganti oleh mesin. Jadi pada akhirnya manusia itu bisa sampai titik dia tidak penting lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Padahal kita merasa sebagai makhluk yang paling bernilai. Tapi kalau sampai pada titik bahwa manusia itu tidak penting, nah ini mulai saya bilang tadi ada problem eksistensial. Apa iya nanti mesin-mesin itu sepenuhnya menggantikan kita? Apa iya misalnya kita mewakilkan saja, Pak, saya tidak perlu hafal Quran kan Pak, HP saya sudah hafal 30 juz misalnya. Apa iya nanti? HP saya tidak mungkin keliru Pak, tidak mungkin lupa. Kalau saya kan masih bisa lupa. Jadi ini mungkin di antara kuasanya Allah, wa inna lahu lahafidhun itu. Jadi ada rekamannya orang hafalan. Nah, ini problem eksistensial namanya. Apa iya sih nanti kita tersingkir? Yang kedua yang sering dikeluhkan, ketergantungan. Jadi kita diperbudak oleh mesin yang kita ciptakan sendiri. Kita hari ini tidak membayangkan bisa hidup tanpa perangkat digital, tanpa gadget kita. Jadi, sinyalnya muter-muter saja kan kita stresnya luar biasa. Ini sinyal opo, muter terus itu mengeluh nggak karu-karuan, kayak orang tidak makan sekian hari. Jadi sambat terus. Kenapa? Kita sudah tergantung. Apalagi generasi hari ini tidak ngalami hidup tanpa internet, tanpa gadget. Kalau zaman saya masih ngalami. Saya ngalami era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada komputer. Zaman saya dulu, saya zaman kuliah masih pakai mesin ketik itu. Jadi yang kalau ingin lurus tulisannya dirangkep dua itu biar nulisnya nggak belandang kemana-mana. Kalau sampai baris terakhir dihitung, ini kurang kata-katanya 7 huruf, 7 huruf ini nanti motongnya di mana itu dihitung. Lama, pakai mesin ketik zaman dulu. Kalau salah pakai tip X. Kalau tip X-nya kebanyakan terus melopor, jadi tulisannya tidak bisa dibaca. Zaman dulu begitu. Nah, tapi terus ada komputer generasi awal yang kalau di print suaranya panjang kayak jangkrik itu, keruik lama itu. Nah, terus lebih canggih belakangan hari ini bisa 1 menit puluhan halaman. Jadi tambah lama tambah canggih. Generasi semakin kesini dia tidak ngalami era sulit. Sehingga kesulitan-kesulitan yang bagi generasi saya dulu biasa. Oh, tidak ada listrik biasa, zaman dulu memang awalnya tidak ada listrik. Jadi bisa membayangkan hidup tanpa listrik kalau saya. Bisa membayangkan hidup tanpa komputer, saya pernah ngalami itu. Tapi generasi hari ini tidak. Jadi tidak terbayang. Listrik mati saja kan kita rasanya dunia gelap mau kiamat. Wah, ini ngapain? Ini tidak ada listrik, ya kan? Kulkas mati, waduh makananku. TV mati, ngapain aku tidak ada TV. HP, baterainya habis. Oh, stres luar biasa. Kita listrik mati. Bisa tidak mandi juga karena airnya juga pakai sanyu semua. PDAM juga mati. Jadi bisa membayangkan 2 hari listrik mati itu bisa rasanya hidup ini gelap luar biasa. Nah, itu generasi hari ini. Kita mulai masuk ke dalam ketergantungan demi ketergantungan kepada teknologi. Kemudian problem moralitas. Problem moralitas itu banyak kan. Kemarin ada cyber terrorism, curi-mencuri data, hacker, bias dari kreator-kreatornya. Misalnya yang kemarin rame itu kan kreatornya pro LGBT, akhirnya nanti ada emoticon yang laki-laki sama laki-laki, terus kita marah-marah karena ada itu. Ini banyak yang seperti itu. Wong kita tidak bikin sih, wong kita hanya konsumen. Akhirnya bisanya marah-marah.
Sebenarnya kalau ingin kita tidak marah-marah, dibalik kita yang produsen. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita anggap utama. Sayangnya kita ini konsumen. Jadi akhirnya dapat sebel terus, marah-marah terus. Kenapa? Pasti ada bias yang menciptakan siapa. Ya, nilai-nilai yang dia yakini masuk ke sana. Nah, ini problem moral pada akhirnya. Apalagi yang hacker, pencurian data. Saya tidak merasa ikut bisnis ini kok tiba-tiba dapat promosi ini, promosi itu, iklan ini, iklan itu. Nah, ini urusan moral, etik. Nah, kapan-kapan mungkin kita bahas ya etika digital. Nah, kemudian lenyapnya lahan kerja tadi saya bilang. Mungkin sebentar lagi ya memang muncul lahan-lahan kerja baru, tapi lahan kerja lama yang hilang mungkin jauh lebih banyak. Yang sering diramalkan kan ya kayak kerja-kerja yang sekarang diganti oleh mesin semua. Termasuk dosen diganti YouTube, termasuk ya kan. Ini kan lama-lama ya mungkin mahasiswa ngapain capek-capek kuliah dengerin dosen ndak jelas, mending di YouTube. Nah, ini lama-lama derajatnya turun. Lahan-lahan kerja itu. Pak Tani misalnya lama-lama ya mungkin lahannya habis, kerjanya juga mulai banyak sistem-sistem baru, teknologi pertanian. Nah, bapak ibumu yang di kampung bertani itu kalah saingan mesti. Nah, ini lahan kerja yang lama-lama tergerus. Nah, ini bagian disruption-nya. Termasuk kreativitas kita tambah lama tambah kurang. Karena apa? Terlalu banyak dibantu mesin. Jadi akhirnya kita bisanya menikmati saja, enjoy saja. Lupa untuk berkreasi, lupa bahwa manusia itu diantara kemuliaannya adalah kerja dan karya. Kita jinina bubukkan oleh mesin-mesin tadi. Nah, ini abundant dan disruption. Ini hari ini masih debat pro kontra. Mana yang lebih besar? Ya tentu saja segala sesuatu karya manusia itu ada maslahatnya, ada mafsadatnya. Tinggal mana yang lebih besar kan itu. Ada yang bilang rusaknya lebih besar Pak, ada yang bilang ya enggak, manfaatnya lebih besar. Nanti kita lihat ke belakang, di mana rusaknya, di mana manfaatnya.